Ustazah, di hari Jumat wanita harus sholat zuhur ya, tidak Jumatan. Wanita boleh sholat Jumat dengan syarat ada beberapa orang yang sholat Jumat di daerah itu ya. Jadi yang penting tidak sendiri ya guys. Ustazah, kita sudah berjualan puasa Daud, tapi misalnya kita berhenti, boleh nggak? Kita udah jalan puasa Daud, terus kita pengen berhenti, itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, puasa dari 21 Desember sampai sekarang maksudnya apa? Sedekah subuh bisa buat amplop pesta, bisa, nggak jadi masalah. Yang penting sedekah subuh itu untuk orang ya. Ustazah, aman ya guys. Siap ya. Siap Mbak Mamang ya, aman ya Mbak Tuti ya. Apa bedanya hukum emas yang disimpan dengan emas yang dipakai? Nggak apa-apa, kedua-duanya wajib dizakatkan, nggak ada masalah. 85 gram emas ya, wajib zakatkan 2,5% ya. Ustazah, ya. Nah, Ustazah mau tanya, kalau mau ziarah kedua orang tua yang meninggal, gimana cara bacanya? Jadi kayak gini, siap Mbak Dewi Tia. Caranya seperti ini ya guys. Nah, teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian teman-teman masuk ke lingkungan kuburan dengan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan doa ya. Boleh melakukan doa atau sekedar berzikir atau membaca surat-surat lainnya. Lalu kemudian teman-teman boleh juga mengambil air dan menyiram kuburan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan membaca sholawat, dan kemudian jangan lupa juga untuk ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya Allah, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan untuk kalian ya ahli kubur ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita transfer uang ke Briling, apakah termasuk riba? Tidak. Briling itu hanya fasilitas untuk jasa upah transfer doang, nggak ada masalah. Lagi haid baca buku Yasin yang ada terjemahan dengan ada bahasa Indonesianya, nggak jadi masalah. Ustazah, pakaian yang jarang dipakai apakah kena hisap? Ya, makanya kalau beli baju baru yang lama kasih orang ya. Atau misalnya jangan beli kalau seandainya kita tidak mau ya teman-teman ya. Tidak mau dipakai. Ingat, kita beli barang bukan karena kita ada uang, tapi kita beli barang karena kita tahu, tapi kita beli barang agar kita pakai. Kalau nggak kepakai semuanya kena hisap ya. Ustazah, gimana caranya bayar hutang tapi orang yang mau dibayar nggak tahu sekarang di mana? Maka kita boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Seperti itu. Ya Allah, aku sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Kayak gitu ya caranya ya guys. Ustazah, qadha puasa Ramadan apa harus berturut-turut? Tidak harus berturut-turut ya teman-teman untuk puasa qadha. Ustazah, bahas tentang deposito. Deposito itu udah pasti riba ya, karena kita nggak tahu uang kita diputar di mana ya teman-teman ya. Ustazah, kalau hari Jumat baca surat apa? Baca Al-Kahfi ya di sepanjang Jumat sampai maghrib nanti ya. Nah, baca Al-Kahfi supaya melindungi kita dari Jumat 1 ke Jumat lainnya. Ustazah, gitu ya. Siap ya Mbak Darmiat ya. Aman ya guys. Nah, jadi tapi Al-Muluk juga dibaca di malam Jumat ya. Ustazah, ada orang bayar hutang tapi uangnya riba. Diterima nggak? Terima aja. Karena tidak semua penghasilan dia riba, dan ingat amal itu dihitung per kasus ya. Ustazah, nyimpan uang buat sekolah anak zakat nggak? Zakatkan, kecuali buat haji ya. Ustazah, gitu ya. Madu yang dilepas ya di hutan. Ustazah, emas yang ditukar harus bayar zakat lagi? Tentu tidak. Apakah sholat awabin boleh dikerjakan di bulan Ramadan? Ya boleh dong ya, dari maghrib menjelang isya. Nama lain surat awabin adalah surat ghaflah. Namanya adalah surat pengampunan ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, saya kan sholat pengampunan ya 2 rakaat maksimal 6 rakaat. Saya kan jualan gamis sekedar sampingan, tapi belanjanya jauh-jauh hari, mau lebaran baru dijual, dosa nggak? Tidak, ya tidak ada masalah ya teman-teman ya. Kita boleh kok menjual dibeli jauh-jauh hari dengan harga yang murah atau punya modal besar jual dengan harga yang murah, itu nggak masalah kok. Ustazah, oke, bolehkah kita beli emas di Pegadaian? Kalau jual beli doang boleh. Ya kalau gadai, coba dilihat instrumennya. Jangan-jangan ada unsur ribanya. Oke, oke. Kalau sepeda motor leasing itu udah pasti riba ya. Oke, oke, itu udah pasti riba ya. Ustazah, sedekah subuh boleh diberikan. Ustazah, sedekah subuh boleh diberikan, boleh diberikan kemana. Sedekah itu bebas banget, sedekah itu aman banget ya guys. Jadi sedekah itu boleh dikasih ke fakir, boleh dikasih ke miskin, boleh dikasih ke orang kaya, boleh dikasih ke siapapun guys, aman aja ya guys. Sedekah subuh dikumpulkan seminggu sekali, lalu disedekahkan ke anak kandung, boleh nggak? Sedekah subuh boleh disedekahkan ke anak kandung, jadi nggak jadi masalah ya guys. Saya mau sedekah untuk anak saya yang sudah meninggal, kembar yang adiknya susah, bebas guys. Sedekah subuh itu bebas aja ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu bebas ya. Itu boleh untuk mentraktir teman, kasih makan kucing, semuanya bebas ya. Ustazah, lagi haid boleh ziarah kubur? Boleh. Lagi haid boleh ziarah, tapi sebagian mengatakan tidak boleh. Kalau mau hati-hati boleh. Sedekah subuh untuk masjid boleh nggak? Boleh guys, boleh. Pengumuman. Oke, aku pengumuman dulu cuy. Ya teman-teman, boleh ambil nafas 27 tahun ya. Pengumuman. Oke. Pengumuman, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh ya. Dikumpulkan di rumahnya 2000. Setelah terkumpul, teman-teman boleh sedekahkan ya. Ke siapa disedekahkan? Boleh kasih makan kucing, tak termakan kawan, kasih makan teman ya, acara 17 Agustus, acara Maulid Nabi ya, kemudian acara pokoknya bebas. Yang penting bukan untuk diri kita. Kalau untuk diri kita itu namanya tabungan. Kalau untuk orang lain itu namanya sedekah ya. Nah, demikian pengumuman dari saya pakai mikrofon remote AC. Nah gitu guys. Ustazah, oke gitu ya. Gimana kalau kita usaha kredit, riba nggak? Riba kalau mbak kasih orang denda ya. Ustazah, istiadoh apa harus mandi wajib lagi? Tidak, sekali aja mandi udah. Diucapkan nggak sedekah subuh? Nggak usah ya, cukup kita bilang, hey ayo makan yuk, kayak gitu. Atau ini ada uang sedekah, itu boleh, tapi nggak usah, nggak disebutkan juga nggak apa-apa. Ustazah, perempuan yang udah sholat Jumat, apa masih melaksanakan sholat zuhur? Tentu tidak. Kalau dia udah sholat Jumat, dia nggak perlu lagi sholat zuhur. Kalau sedekah subuh tapi dikasih ke kakak yang non-muslim, boleh. Kalau non-muslim boleh ya. Pokoknya sedekah itu boleh. Dikasih ke orang jahat pun boleh, ya kan? Nah, dikasih ke orang yang nggak sholat pun boleh ya. Oke. Ustazah, menimbun barang tujuannya untung berkali-kali lipat, itu monopoli pasar, itu haram. Misalnya nih barang langka di lapangan, misalnya minyak nih ya, lalu kita punya modal besar, kita tumpuk dulu sampai di lapangan barang itu habis. Ketika habis lalu kemudian kita jual dengan harga yang besar, itu haram, tidak boleh. Itu namanya monopoli pasar. Nah itu ada dalam sistem ekonomi kapitalis, bukan dalam sistem ekonomi Islam ya. Ustazah, oke. Kalau zakat mal bisa disebutkan nggak? Boleh iya, boleh tidak ya. Ustazah, ziarah kubur itu wajib. Gimana kalau jaraknya jauh? Nah, ziarah kubur nggak wajib. Ziarah kubur sunnah saja. Cuman kalau seandainya kita ada yang seperti ini ya guys, orang tuanya jauh, kita boleh lakukan hal lain untuk mereka. Contoh, kita kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia
ya kita kirimkan Yasin buat dia, ya kemudian kita kirimkan sholawat buat dia, ya kemudian kita ya kayak gitulah teman-teman, boleh aja. Sedekah subuh itu boleh untuk orang tua sendiri, boleh nggak Ustazah? Boleh. Sedekah subuh boleh ya. Ustazah, oke gitu ya. Cara bayar puasa Ramadan yang tidak terhitung. Kalau dulu, kalau nggak terhitung abaikan. Tapi kalau tahun lalu misalnya 8 atau 10, pilih 10 ya. Ustazah, oke. Sedekah sama infak bedanya apa? Sedekah itu untuk orang, infak itu untuk benda mati yang dipakai oleh banyak orang. Contoh infak ke masjid untuk beli kursi masjid, infak ke sekolah untuk beli kursi sekolah, infak ke pembangunan fasum untuk fasum, itu bisa ya. Kalau sedekah itu untuk orang ya. Ustazah, oke, duit penglaris jualan bisa dikasih orang tua? Duit penglaris jualan, agak lain pun si kawan ini. Ada duit penglaris jualan, mau laku? Nggak ada duit penglaris jualan cuy. Kalau mau jualan laris nggak pakai duit. Teman-teman baca Al-Waqiah setiap habis subuh ya. Teman-teman boleh baca apa namanya tuh sholat duha, perbanyak sholawat ya kan. Nah jangan lupa Al-Waqiah gitu kan. Ustazah, bolehkah zikir atau baca sholawat sambil rebahan? Boleh ya. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, sholawat Nabi boleh kan untuk jualan? Boleh, nggak jadi masalah. Lagi jualan, sholawat dan doakan, ya Allah, saya sholawat. Dengan sholawat ini apa yang teman-teman ingin doakan ya. Ustazah, oke, bagaimana kalau punya hutang lalu orangnya sudah meninggal? Ya palingan dicarinya malam-malam gitu aja sih ya. Maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 membayar hutangku kepada si fulan ya. Ustazah, oke, maaf yang lagi viral tentang mendatangkan uang gaib, nggak ada itu, syirik itu ya. Oke, Ustazah, oke, hukum gaji yang diterima hasil jualan yang ada interest. Interest itu apa Mbak? Interest itu artinya ketertarikan. Apa coba? Gimana cara menembus dosa yang banyak ketinggalan sholat yang telah lalu? Kalau ingat jumlahnya boleh dikodo. Kalau nggak ingat jumlahnya nggak dikodo, nggak jadi masalah. Yang penting bertaubat, jangan mengulang lagi. Hutang puasa boleh nggak di hari Senin dan Kamis? Boleh. Tapi niatnya satu aja. Senin dan Kamis, kodo ya kodo. Tapi boleh nggak kodo puasa di hari Senin dan Kamis? Jawabannya boleh gitu ya. Ustazah, oke, sedekah subuh kalau dikasih ponakan yang yatim pasif, ponakan sendiri nggak azah. Maksudnya gimana? Ustazah, oke, sedekah subuh yang tepat. Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Ya, misalnya nih dari azan subuh sampai habisnya waktu subuh. Ya kan ada uang sedekah subuh nih, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Setelah nanti dikumpulkan, boleh dikasih tuh traktir makan kawan, kasih makan teman, kasih makan kucing. Ya, uang pesta itu boleh. Yang penting untuk orang ya. Ustazah, boleh nggak kita sholat witir 5 menit sebelum azan subuh? Pokoknya witir boleh sebelum azan subuh. Tapi kalau 5 menit sholat kecepatan banget kayak rudal ya. Ustazah, oke, karena batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh ya. Batas tahajud dan witir adalah azan subuh ya teman-teman ya. Adalah azan subuh ya. Ustazah, oke. Kalau bolehkah berudu nggak pakai baju atau nggak pakai handuk? Nggak ada masalah ya guys. Bahwa kita itu boleh berudu nggak pakai baju. Karena tidak ada syarat sahnya wudu. Satu, nutup aurat, nggak ada. Cuman sayang aja kita adabnya aja yang kena. Tapi boleh wudu pakai baju atau wudu pakai handuk, nggak ada masalah. Ustazah, oke.
Kalau tidak sholat tahajud jam 3, kalau kita sholat tahajud jam 3 atau 3.30 boleh. Yang penting sebelum azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh. Baca Quran sambil baring boleh nggak? Boleh dong. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah. Oke. Ustazah, baca ayat kursi sambil jualan boleh nggak jadi masalah? Sambil jualan, sambil jalan boleh. Ustazah, baca ayat kursi dalam sholat boleh. Ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Maka boleh aja teman-teman baca ayat kursi dalam sholat. Ustazah, oke, apakah tidur membatalkan wudhu? Tergantung bentuk tidurnya. Kalau tidurnya cuman kayak gini doang, sambil duduk doang itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya benar-benar baring, benar-benar ngantuk, benar-benar ketiduran, itu batal. Karena yang membatalkan wudhu itu adalah tertidur lelap ya. Ustazah, sholat duha 4 rakaat itu bagaimana ya? Boleh dua aja. Ya, dua aja atau mau langsung 4 rakaat boleh. Tapi setiap sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Qobliyah zuhur 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Ya, sholat duha 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Jadi rokaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, kalau sholat nggak pakai celana dalam boleh nggak? Nggak apa-apa. Apalagi kalau celana dalamnya udah ada keputihan ya atau sudah kotor. Nggak usah pakai celana nggak apa-apa. Tapi nggak usah bilang-bilang aku sholat nggak pakai celana, nggak usah. Ya simpan sendiri aja geng, oke. Sedekah subuh misalnya 2.000, apa selalu 2.000 terus? Boleh nggak 5.000? Tergantung, kalau teman-teman udah istiqomah, boleh berganti-ganti. Yang penting sedekahlah tiap hari. Kalau teman-teman belum lagi istiqomah, saran aku 2.000 aja dulu ya, 2.000 aja dulu. Kapan? Sampai kita risau meninggalkan. Oke. Sampai kita risau meninggalkan ya. Ustazah, apa? Sholat nangis. Cegukan diulang nggak? Jika cegukannya tuh di akhir ayat boleh. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cegukan. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Nangis. Maliki yaumiddin, nangis lagi. Ketika nangisnya ada di wakaf itu nggak masalah. Tapi kalau nangisnya itu ada di tengah kalimat alhamdulillah, nah itu baru dia batal. Itu nangisku guys. Nah itu nangisku. Ya beda kita, beda alam guys. Ya. Ustazah, saya sholat tidak pakai baju. Bom, kamu sholat pakai baju nggak Bom? Saya sholat tidak pakai baju. Jawabannya adalah kalau sholat tidak pakai baju tidak ada masalah. Yang penting mukenanya tidak transparan ya. Ustazah, doa di sujud terakhir bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Ustazah, niat sholat itu sebelum takbir atau setelah takbir? Bebas aja. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemarin aku puasa, oke. Terus ada niat batal ya. Tapi tak jadi dibatalkan. Itu masih sah nggak? Sah. Kecuali benar-benar batal. Aku pengen batal ternyata aku kuat. Itu sah ya guys. Oke. Ustazah, jam berapa yang paling utama sholat malam? Jadi malam itu kan dibagi 3. Ya, malam itu dibagi 3 ya. Yang pertama sepertiga malam pertama, oke.
Yang pertama adalah sepertiga malam pertama ya. Sepertiga malam pertama itu dia dari habis Isya sampai jam 11 malam. Oke, sepertiga malam kedua adalah jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke. Oke, aman ya. Tapi yang paling bagus itu jam 2 malam sampai azan subuh ya. Ustazah, oke, kode puasa Ramadan apakah boleh dibarengkan dengan puasa sunnah? Ya, jadi dalam beramal itu satu niat, satu amal ya. Jadi tidak boleh dua niat dalam satu amal ya. Sedekah subuh untuk orang tua apakah harus disebut namanya? Tentu tidak ya. Cukup kita berkata ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke, uang tabungan anak murid dibelikan emas, kemudian pas emas naik dijual, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, tabungan emas itu boleh ya. Ustazah, kalau muntah saat puasa batal nggak ya? Jadi yang membatalkan puasa itu hanya muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja tidak batal ya. Oke, orangnya beda-beda Mbak Tri Harisma. Oke, orangnya beda-beda ya. Ustazah, sedekah subuh untuk bayar guru ngaji boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, sholat awabin dilakukan di rumah atau harus sholat berjemaah dulu? Boleh aja dilakukan di rumah, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah, sebentar ya. Setengah jam sebelum subuh, apa masih bisa tahajud? Sedekah jam sebelum subuh, apa masih bisa tahajud? 20 menit sebelum subuh pun masih bisa tahajud. 15 menit sebelum azan subuh pun masih bisa tahajud ya. Oke, masih bisa ya. Pokoknya batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh masih bisa tahajud ya. Ustazah, oke. Gitu ya guys. Oke, Ustazah, kalau mau ambil air wudhu lalu dilap sama handuk, apakah boleh? Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tetapi itu tidak menjadi sunnah bagi kita. Kalau kita pun ingin menghapus, gak ada masalah. Seperti aku sering sampaikan bahwa Rasulullah itu perbuatannya tidak semuanya wajib kita ikuti. Contoh Rasulullah makan 3 jari, kita nggak wajib 3 jari. Contoh Rasulullah membiasakan air wudhu ngering di wajahnya, tidak ada keharusan kita untuk seperti itu ya. Oke, Ustazah, oke. Oke, Ustazah, boleh nggak kalau sholat isya sekalian sholat tahajud? Boleh, nggak jadi masalah. Cuman jangan kebiasaan. Jadi waktu isya itu kan panjang. Banyak orang-orang yang sholat isyanya itu dia gandeng dengan tahajud gitu kan. Nah itu boleh kalau ketiduran. Tapi kalau dijadikan kebiasaan nggak boleh. Karena tabiat tahajud itu di ujung waktu, tabiat isya itu di awal waktu ya. Ustazah, kalau sholat makmuman tapi imamnya sholatnya bolong-bolong, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting bacaannya tepat, maka sholat kita sah ya. Ustazah, oke, kalau saya sholat nggak pakai celana dalam, nggak masalah. Sholat nggak pakai daleman, tidak ada masalah. Apalagi kalau teman-teman itu kesemutan kayak gitu, atau keputihan kayak gitu kan. Nah, hingga sulit lah teman-teman pakai celana ya. Jadi atau kalau teman-teman itu misalnya suka istihadah ya, nah dibersihkan pakai pembalut, sholat itu nggak masalah ya. Ustazah, oke, saya puasa suntik batal nggak? Oke, puasa suntik. Kalau suntiknya itu sampai ke beredaran darah itu batal ya. Tapi kalau suntiknya itu hanya sampai di kulit, jadi tidak batal. Jadi ditanya dulu ke dokternya ya. Oke ya. Oke, gitu ya guys.
Oke, Ustazah, oke, bacaan surat pendek darah, syarat pendek dalam sholat wajib harus berurutan ya? Tentu tidak. Banyak orang yang bilang rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua ayat kursi. Tidak boleh ayat kursi rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Baqarah. Itu nggak benar. Boleh kok sholat itu tidak berurutan ayat pendeknya. Bahkan sholat itu boleh dilakukan tanpa bacaan ayat pendek. Tuh, Masya Allah, ya kan? Nah, oke gitu ya. Ustazah, kalau sholat tinggal doa saja, kentut batal nggak? Tentu tidak ya. Kentut tidak membatalkan ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, kalau sedekah untuk Jumat berkah untuk orang meninggal, apakah disebutkan kepada penerimanya? Tentu tidak. Kita cukup bilang, ini ada rezeki sedikit, itu cukup ya. Oke, udah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, saya kebiasaan witir habis Isya. Oke, apakah tidak apa-apa? Jadi pas tahajud saya nggak witir lagi. Boleh, nggak jadi masalah ya. Jadi kita sholat Isya, terus kita ba'diyah Isya, terus kita sholat witir, ya kan? Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Yang penting kita udah witir. Boleh kok sholat witir setelah Isya. Oke, Ustazah, sholat taubat itu sebaiknya kapan? Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam, jadi nggak ada masalah ya. Saya kebiasaan wudhu habis mandi dalam kondisi nggak pakai baju, apakah boleh? Tentu boleh, nggak jadi masalah. Yang penting itu cuman bab adab saja. Jadi kalau teman-teman pakai pakaian itu jauh lebih bagus. Kalau enggak ya tidak ada syarat sahnya wudhu harus nutup aurat, itu nggak ada. Ustazah, bayar hutang puasa di hari Sabtu boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, donor darah hukumnya sedekah ya, pahalanya pahala sedekah ya. Hadiku hepatitis. Wes. Nah, ini ngingatkan aku nih, hepatitis sembuh. Mantap ya teman-teman ya. Nah, itu hepatitisnya membaik ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Memiliki aib di masa lalu, haruskah aib ini kita ceritakan dengan pasangan? Nggak boleh. Dalam agama Islam, kita kalau minta maaf kepada orang lain, maka tidak boleh membuka aib kita. Ya, kita cuman bilang mohon maaf lahir dan